pressure early game. Kalau misalnya udah punya resource yang bagus ataupun hero yang bagus untuk Oke, bisa counter, kita masuk masalah. di Karena kalaupun emang game dari pertama segi ya, pressure-nya sekedar untuk screening ya, yang penting rotasi aja udah. antara Alpha band. Fnatic Untuk Sekais. Onyx Philippines melawan Alpha Hylos ya di band SRG ya, Fanny juga selain di-ban. Pasti buat King Kong ya. Red Nah, Giant King ya. Kong juga bisa dibilang lagi reunian nih sama Innocent nantinya. Karena kebetulan mereka kan sama-sama jungler dan gold laner hashtag 8 waktu itu. Iya. Betul. Dan Ya sih, tapi sekarang Chuzin masih ya belum terlepas dari list planning dan pilihan terakhir band belum masuk kita ke arah masuk ke first band ya guys. dengan kayak gini mendingan band ke arah dari Hilda Onyx juga nggak sih? Karena Philippines ngelihat dari first pick yang melawan sekarang emang cenderung juga ke arah Slangor Red SP ataupun Giant Roamer. guys, SRG. Kayak kita udah ngeliat untuk meta Dan sekarang tuh menurut bener-bener kalian sentral di arah bagaimana? mereka nggak Kalian sih? bisa tuliskan di XP dan Roamer kolom itu komentar. Roamer ya kan Hilda kan? Ya Hildanya tetap Kita aja sih. balas Dan dengan semua pertanyaannya ini SRG mau video lepasin Eve-nya kita gak ya, nih? guys. Atau Itu jangan-jangan mereka udah ada spotnya. asumsi gitu loh. Kalau misalkan Eve-nya dilepas, minimal FNOP bakal ngamanin Chow dulu. Jadi Eve-nya bisa diambil buat Stormy. banyak ya opsinya. Tapi kalau Shevin, first pick yang kayak bakal worth it buat Fnatic on Philippines. Kalau lihat dari M6 overall ya Bruno ya. Tapi Bruno. masalahnya ini kan tim yang benar-benar elite world class gitu ya. Jadi mungkin mereka bakal Oke. mikir lebih ke gimana caranya nge-enable Bruno-nya daripada Dan nge-pick menurut Bruno-nya kalian dulu. menang mana Karena nih guys? berpikir-pikir Fnatic Onyx Philippines pernah bawain Layla loh di depan PH Bruno. melawan Dan kayak nggak ada masalah di situ. SRG. Kalau kata Chevin, it's not a big deal. Kita masuk ke It's not first big deal. band. Iya kan? Coba Shevin dong yang ngomong. It's not a big deal. Wih. Beda. Ada aura risk deh gitu. Parah. Emang legenda Inggris aja udah. Tapi aduh, balik lagi untuk first pick-nya Fnatic Onyx berarti banyak banget ya pilihan untuk first pick-nya Yves Cho. Terus juga masih open banget. Even dengan Hylos yang udah hilang, seenggaknya berarti udah nggak terlalu banyak yang bisa nabrak ke depan ya. Even kalaupun ada, Gatot Kaca nggak sih tertinggal sisanya. Tapi itu pun juga dengan win rate yang nggak terlalu bagus gitu loh. Nah itu masalahnya kayak Iya. Gatot Kaca hit or miss juga kan. Sorry ya, suara gua Mostly kecil sebagai karena explainer agak sih mungkin kalau Gatot sedikit Kaca. nggak enak badan. Chow kayaknya bakal jadi pilihan yang bagus buat Fnatic Onyx Dari Philippines. Tapi cuaca pertama sih dingin Mosuyo dibandingkan dengan Chow. Wow. Chow Yves gimana kalau Chow Yves? Sarji kuat banget loh. Yoi, ngepoknya awalnya itu kenceng banget berarti ya. Iya. Tinggal nyari dan jungle-nya Onyx aja pengen Philippines ini yang kayak gimana. Karena menurut ditakutin gua untuk semua jungle tim ya. yang enak ya untuk Dari sekarang di King early-nya, Kong ini, tapi guys. udah gak apa ya, masih kepake Terbatas. tapi lumayan terbatas Nolan Dan nggak sih? nanti RRQ Nolan. bakalan main ya Nolan juga udah mulai terlupakan di sih. Iya Iya kan? juga ya, dari tadi kita nggak ada ngomongin Nolan, Nolan sama ya. sekali ya. Mungkin gara-gara range-nya lebih tinggi dari marksman-nya dan juga kalau misalnya Joy ada itu Nolan tuh susah kan. Oke, Wait. SRG Bukan dengan dia. Chow Oke, Dan- seperti kita tahu juga bahwa Stormy dan juga Loyi ya. itu ada Super Friends di sana. Dan Keduanya Onyx adalah Philippines, pemain Luoi. Huyo. Jadi kayaknya mereka nggak mau membiarkan nantinya Luoi ini diamankan oleh Super Friends, sehingga Yivka mungkin yang akan dipertimbangkan di sini. Atau Valentina diadu mungkin diversion, di copy dengan AMU, diversion juga. Dia sama-sama punya teleportation. Tina ya, berarti ngambilnya karena utility banget ya. Karena emang damage sudah gede sih dari segi jungle. Early-nya udah gede untuk dari teman-teman Venom. Cuman pertanyaannya adalah, ini SRG trio mid lane mereka kayaknya udah bakalan ke arah yang fatal sih damage dari early-nya. Karena emang kita tahu lah untuk Chloe, apalagi kalau misalkan pakai Warcry ya. Wah, itu early damage-nya nggak ada yang bisa nampung, bro. Bruno Valen kok mungkin. Atau jangan-jangan membiarkan nanti Super Friends akan mengamankan hero-nya di bawah, sehingga Khalid ini dia Chow Khalid, dua hero yang sempat aku mention tadi. Heeh. Dua-duanya pasti bakal ada di tempat yang berbeda karena kalau di satu tempat itu bakal jadi draft yang early-nya potensial banget untuk bisa memenangkan minimal 5.000 gold lah. Chow Iya. Khalid. Bisa tabrak terus ya untuk Khalidnya juga. Dan pilihan terakhir nih untuk SRG sebelum masuk ke dalam banning lagi. Prioritas kira jungler kah? Bisa dipegang ntar nggak sih, Prof, kayaknya? Ya jungle Kalau nanti untuk sih. jungle, kalau misalkan menurutku sih ke gold lane dulu nggak sih nih? Granger gitu. Sebelum di ban. Ya Granger mungkin atau Beatrix kayaknya. Sih aku feelingku. Tapi jungle tuh opsinya apa aja ya di sini? Soalnya Khalid tuh kan early pressure-nya gede banget. Heeh. Dan mereka juga butuh dive yang bagus untuk Bruno juga. Kayaknya bakal ke jungle dulu deh. Your Oh, team enggak. is banning. Gold lane dulu nih. Oke, buat kalian yang Moskov mau menarik ya, ingin dia ambil Moskov ya untuk late game ya. informasi MLB Apakah nantinya BMC, bakal bermain ke Julian kalian berarti bisa untuk SRG? Tapi ini berarti like, bakal comment, weekend banget Karena dia pop subscribe damage kan. channel Biasanya gini loh, kalau draft yang ngebawain pop ini damage, dan biasanya dia nyalakan tuh akan loncengnya berfokus agar kepada kalian gold tidak lanernya yang bakal ketinggalan carry ya late game. informasi Moskov ini carry late game banget. terbaru Sementara dari untuk Kikuy Sport FNOP, ini, guys. mereka kayaknya bakal lebih berkutat dengan hero-hero engage. Jadi mereka yang bakal buka team fight duluan. Tapi ngeliat dengan Moskov ini kayak jadi weak lane nggak sih, Prof? Untuk di awal-awalnya. Pasti sih. Range-nya udah kalah. Ya, ditambah bonyok-bonyok gitu. Pasif juga udah menggila dari Bruno-nya. Jadi ya bisa dibilang ini bakalan cukup
apa ya, laning yang cukup ditinggalkan lah kalau teman-teman dari SRG untuk Ini buat Moskov sih pinter-pinteran aja ya mainin Spear of Misery ya. ya. Karena biasanya kalau udah bawa Moskov berarti cara menang laningnya ya ngedorong musuh kalian di laning biar nggak dapat gerobak. Dan ini juga bisa dibilang comforting juga untuk Innocent. Kita bisa lihat terakhir kali dia main Moskov Niat, di ya. Swiss Stage itu Niat. game changer play banget ya. Bisa dibilang dia single handedly bawa SRG ke knockout stage. Iya, Langsung iya. lawan Wait. Enggak. Kenapa? Iya. Khusus di play itu Kenapa doang. nih? Kenapa Iya. nih? Play itu Kenapa nih? doang. Kenapa nih? Enggak overall ya, enggak Kenapa overall. Enggak, aku fine, aku nggak masalah sama Innocent yang membawa mungkin bisa dibilang Moskovnya yang membawa ke knockout stage. Iya. Tapi kalau aku merasa kayak karpetnya itu ada CFU-nya gitu loh. Kayak yang ngegelar karpetnya itu menuju ke knockout adalah CFU-nya sendiri dengan mistake mereka sendiri. Ya, Itu fair. Mereka yang menggulung. Enggak, mereka ngelar karpet. karpet yang mendelivernya Innocent. Iya. Aku kira gitu jalannya loh. CFU dia gulung sendiri Enggak gitu. dong. Capek dong kalau gitu. Makanya. Iya. Ada 2 kali tuh. Terus sekarang ditutup ya bersama kali ini ada Gatot Kaca. Ya combo Gatot dan Khalid ya tetap masih menakutkan harusnya emang kalau nggak ada Purify. Kayaknya ini emang bandnya untuk enable Innocent ya. Soalnya Gatot pun juga susah untuk bisa dilawan ketika pakai Baru buat kita bahas tuh tadi. Ya Nolan. Dia ngerepotin sih soalnya kalau misalkan udah dapetin early pressure-nya. Apalagi buat farming speed. Nolan juga kuat banget. Fracture-nya sempat di buff ya. Ada 0,5 detik efek slow. Dan kalau misalkan ini menurutku jangan terlalu buru-buru untuk ambil hero-nya Sekais. Mungkin bisa hero badan lagi sih buat Cram. Hero screen out. Atau jangan-jangan membiarkan nanti Glue di last pick Biar- karena emang kebetulan biar adopsi. belum ada mid laner-nya juga. Tapi even kalaupun emang pengen taruh di arah belakang ya untuk jungle powernya, Hayabusa nggak sih ini yang bisa ngeris ke belakang? Busa bisa. terlalu riskan untuk Louis sama Moskovnya enggak sih? Ya. Iya emang sih, cuman kalau ditanya untuk yang bisa ngeris ke belakang siapa lagi selain dia? Ada Link, cuman dengan posisi seperti ini Wow. bakalan sulit nggak sih? Mereka mau team fight. Fight besar ya. Dibandingkan dengan Glue ya, mereka memilih Terisla sebagai EXP laner karena seperti kita tahu ya, kan sebelumnya damage reduction dari Terisla itu 30%. Nah, sekarang Tapi sekali sekarang kan. 35% scaling, jadi butuh level 15 biar nanti tuh ngerasain buff dari Terisla dengan damage reductionnya. Ya, untuk di early sih emang lebih tipis ya. Makanya alternatifnya ke Khalid dulu kan. Ke EXP lah pokoknya. Iya. Udah pasti. Dipindahin ke Quicksand Guard-nya gitu. Cuman 2 pick terakhir berarti dari teman-teman Fnatic Onyx, mid laner mereka masih belum kelihatan untuk sekarang. Dan aku ngeliat untuk mid laner sekarang berarti dari Fnatic Onyx, oh Cecil udah di-ban ya. Ya Cecil di ban sih. Kalau mau mungkin Valentina Bovius di sini. Kalau Nerin sekali flicker. Boleh sih. Pasha. Riskan tapi emang bagus untuk misal Yes, ya. benar-benar untuk menyentuh ke Moskovnya ya. Aduh. Dan ini juga kayak ngedina hero-hero fighter depan gitu loh. Kayak misalkan let's say nanti akan ada ekspor atau sejenisnya, bakal repot kalau misalkan mau lawan Varsha. Harus hero yang bisa dive in juga nih. Iya, maksain assassin jadinya kan. Hayabusa tapi resikonya tinggi banget bahkan. Luoy-nya nggak bakal bisa ngedamage dengan bebas. Selain Link sama Hayabusa berarti apa lagi? Assassin ya. Julian Aku tetap Julian. Julian sama Chong oke sih untuk trio early damage-nya. Ya Julian aja buat early poke damage yang lebih kuat. Oke. Walaupun lagi nggak meta ya Julian ya. Tapi udah jadi salah satu pasangan lah kalau ada Chow biasanya tuh. Iya. Atau jangan-jangan Roger nih. Hero kemenangannya si SRG waktu di MSC. Karena tadi udah muncul Rogernya juga di jungle. ini ada beberapa catch yang bagus dari editnya. Nah, Julian, Julian loh. Oke, Ini ada lengkap sudah tim berarti on kali ini untuk Philippines. secara drafting kita bakal langsung lihat berarti di game yang pertama antara Fnatic Onyx Philippines versus SRG. Apakah Golden Road akan ditekan? Jadi langsung aja Gio Joshua dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang sudah membahas secara detail ya Lim ya. Sampai ke arah draft pick. Dan ini udah waktunya kita untuk mengantarkan teman-teman semua untuk melihat di match kedua kita pada hari ini. Masih bersama Lim Kocho. Dan juga Gio Joshua. Wah, ini berarti perjalanan Golden Road dari Golden Road. SRG ya. Tapi sandungan pertamanya berat juga ya. Lumayan. Langsung raksasa dari Filipina. Untuk Oke. Fnatic Onyx Philippines juga yang akan berhadapan dengan SRG. Masih dengan format best of 3 series kawan-kawan. Oke, kita Jadi buat teman-teman langsung kalian yang masuk mungkin ke yang belum datang, babak langsung kasih tahu dulu kita bakal nonton bareng nih di M6 babak knockout. Betul sekali, dan kita akan melihat bagaimana perjuangan dari kedua tim. Battle of Champion. Di knockout stage kita di hari yang pertama, Land of Down kita datang. Banyak yang bilang performa dari SRG ini lagi goyang banget yuk. Iya. Bahkan dibilang goyang ini lumayan kuat. Apalagi kemarin dia juga lolos sampai di pool 2 sama dulu untuk Swiss stage-nya.
Jadi bukan terbilang slot yang mudah untuk Sarji sendiri. Sementara untuk Fnatic Onyx, ya jelas lah ya untuk Fnatic Onyx. Ya bisa dibilang ini cukup mulus perjalanan mereka di babak Swiss Stage. Tapi ya mungkin bisa dibilang kelebihannya dari SRG juga, mereka dengan lebih banyak bermain, mereka lebih panas mungkin. Karena sampai di akhir kemarin sebenarnya masih banyak banget yang harus dibenahi dari mereka. Tapi berita bagusnya adalah mereka ini tersiap-siap waktu masuk ke best of one. Ketika udah masuk best of three, kayak mereka tuh marah. Ya. Mereka tuh kesel banget kayaknya, makanya langsung ngasih kondisi yang cukup lumayan prima ketika udah masuk ke arah Swiss round. Dan ya kita lihat dari emblemnya, Lim. Edit Warcry, wah gue pertama kali ngeliat Veldora nih, dan top lane Kram. Buset deh, Kram terkena impact yang cukup besar dari tangan King Kong dan juga Kirk itu, membuat dari Kram hampir bisa ditumbangkan. Rotasi yang lumayan cepat ya, mau ke arah XP lane ya. Apalagi sebelum Turtle muncul, harapannya memang bikin XP-nya nggak 4 sih. Tapi kalau misalkan memang nggak dapat juga ya it's okay, dia tetap kasih pressure. Jangan salah Julian, untuk powernya di level 3 kita tahu udah ada 3 skill yang mesti di-unlock juga. Jadi bakal punya damage yang lumayan eksplosif lah untuk Turtle yang pertama. Tapi kalau ngadu Retribution, gue tetap masih pegang Suyo sih. Iya sih, walaupun udah kena nerf juga ya, dari segi damage ke arah non-hero. Soul Saver ada maksimalnya. Tapi ya kalau misalnya kombinasi Yams dan juga Sekesi jalan, ini bakal bahaya tersendiri nih untuk King Kong kalau misalnya mau adu di arah Turtle. Makanya pressure udah mulai menuju ke arah Yams, dan Yamsnya dipaksa untuk sedikit mundur. Wah, dipaksa Innocence. Buset, ini dia nih, Battle of Gold Laner, Battle membuat of dari Innocent Gold yang Laner masih stuck di level 3, antara membuat dia akhirnya memilih untuk mundur Ranger begitu dan saja. Mystic Tapi kali ini. pertikaian yang terjadi di arah Turtle membuat dari Brusco kali ini Vanguard ke arah Duplan. Maka sekarang lihat bagaimana sosok dari Brusco-nya langsung bisa ditumbangkan di tangan Kram, dan King Kong yang berhasil mendapatkan ke arah Turtle sebagai kompensasi. Oke, first blood ditukar dengan Turtle. Sebenarnya bisa dibilang oke-oke aja untuk Fnatic Onyx. Karena mereka juga masih bisa sekarang bang. Wih, King Kong. Buset, kejauhan, tapi Sekis dalam masalah yang cukup Oke. besar. Ada Yams coba untuk hadir, belum level 4, belum ada 2 Dragon, Oh tapi my God. Stormy di arah tengah. Berhasil dihilangkan di tangan Super Prince, dan bahkan sekarang Orange Buff berhasil diakuisisi. Wow, ini dia gerakan yang nggak pernah berhenti Tumbang dari ya Fnatic lawannya. Onyx Philippines. Brusco yang tumbang Antara dengan memancing SRG dan banyaknya tadi Philippines. spell, banyaknya skill juga, membuat ya akhirnya Sama-sama Sekasi udah nggak bisa gacor diapa-apain gitu. lagi. Dia coba untuk nge-defense di orange buff-nya aja, mereka kalah jumlah. Dan mungkin dampak dari Edit Warcry juga nih, yang bikin semuanya bakal bonyok. Pramurat itu bakal menjadi satu turning back point yang sangat-sangat mengerikan. Sarji, mereka butuh banget opening sekarang, manfaatin diversion mungkin, karena gold lane banyak banget opsinya. Ya, apalagi udah punya damage dari Sekis di awal-awal kan. Ini sebenarnya bisa jadi kombinasi yang bagus nih untuk teman-teman dari SRG. Cuman sejauh ini, ya walaupun Kelra udah ke-trigger dari segi Purify, tapi ternyata SRG masih belum mau coba untuk ngarahin ke arah gold lane nih. Malah jadi agak sedikit rugi gak sih mereka? Iya, mereka bawa pasif, bawa sama-sama farming aja dari goldnya. Tapi ya itu gue bilang, kayak dari beberapa tim yang rotasi ke gold lane, salah satunya adalah Fnatic Onyx. Itu lumayan sering juga. Coba bayangkan gerakan dari Chow-nya Yums, yang dimana kita tahu Chow itu sangat-sangat destruktif di awal. Dia punya damage, dia punya mobilitas, dia punya badan. Ini nggak bisa aktif ya karena apa? Karena Brusco yang selalu nge-screening kemanapun Yums pergi. Iya loh. Bisa dibilang mobilitas sama-sama cepat ya. Oke, mobilitas Kalau yang Brusco dari tadi cepat. screening, ini membuat dari Yums akhirnya nggak bisa berkutik. Bahkan ya Ya, akhirnya ada gua sih space untuk prediksi Sekis dulu bakal sih yang diberikan, Fnatic mau Philippines farming ya, dulu. nih. Bahkan Ramen Stormy yang dari kuat tadi ini, guys. kemanapun sosok Sekis pergi, ada selalu Stormy di belakangnya. Dia bisa untuk standby. Flicker digunakan untuk mundur di tangan Super Freeze, dan Fedor Ice Strike memberikan satu jaminan damage kepada teman-teman dari Fnatic Onyx PH, yang membuat dari Yums akhirnya lumayan tergerus SP-nya. Brusco pun juga demikian. Tapi Kram dia nggak mau buka penalty zone-nya tadi. Mungkin ya nggak mau nge-bait flicker doang, tapi team fight. Yes, bersama dengan penalti zone yang dibuka, Brusco Oke, dalam Brusco masalah. dalam masalah, Brusco-nya guys. hilang, King Kong diusir mundur, Oke, tapi ada pertukaran, tapi Brusco. Stormy lihat dia mulai terekspos. Sekis Turtle. yang benar-benar gak bisa berkutik kemanapun juga. Dengan ada cacar membuat dari Stormy menjadi korban, dan Turtle akan dimiliki oleh King Kong. Terlalu memaksa nampaknya. Asarji harus menerima lagi Ngeri misplay banget yang ini. mereka lakukan. Ini Onyx menjadi Philippines keuntungan ini. pasti untuk Fnatic Onyx Philippines. 2000 gold. Mereka dengan Bruno-nya juga, yang dimana kalau kita match up Tuh, langsung main Bruno versus zone-zone Moskov, gitu. Bruno akan bisa untuk online lebih cepat. Yums dalam masalah yang cukup besar. Nah, impact-nya cukup besar, bahkan ada Fedor Ice Strike tadi. Ini RRQ nggak Tapi ketemu ya, ini jadi ya, Yums masih bisa Philippines mundur juga ya. dengan ada Sudpo. Wah, ini cukup bahaya loh. Perbedaan level dari Seikis dan juga King Kong.
ini udah mulai terasa. Apalagi ya kita tahu Julian sendiri base-nya kan fighter magic. Harusnya di awal bisa lebih galak. Tapi ini benar-benar sulit untuk para pebuff yang di invade. Dan ini dia yang dibutuhkan oleh mereka. Opening dari diversion. Ya, oke, tapi ternyata dari sosok Kirk sendiri ya, ini ya peka ya. Dia tahu, oke, kayaknya kosong nih map. Saya mundur saja. Dan akhirnya muncul sosok dari Innocent tadi untuk clear di area top lane-nya. Mulai ada perpindahan posisi. Tapi kalau dilihat-lihat, belum ada gebrakan yang terlalu signifikan dari SRG. Karena mereka lagi posisi di undergold kan. Kalau dipaksa diversion, takutnya malah jadi kerugian. Tapi menurut gue ya, Oke, kalau misalkan dari ngomongin Onyx ini Moskov, juga selama Moskov masih bisa bakal farming, space yang ke dikasih arah oke sih. Mereka main 4-1 gitu, jauh. Moskovnya dibiarkan sendiri. Mereka 4 coba untuk ganking. Kayaknya kalau misalkan gak ganking, backstep pun oke. Level 11 dari King Kong. Buset. Cepet banget dari segi farmingnya, di red King cramnya. Kong bagus. Buat dari King Kong akhirnya Gede memiliki banget. damage yang cukup optimal. Tapi langsung disambut dengan ada Joy of Dragon. Dan akhirnya King Kong langsung bisa Riot di King take Kong, down Beb. di tangan anak-anak Selangor Red Giants. Tapi Pedro Ice Strike membuat dari Yams akhirnya menjadi tumbal dari pertempuran tersebut. Ada satu Primer One dengan ada satu Raging Sandstorm dari Brusco mengejar ke arah Sekis. Penalti zone dapat ke arah 2 player sekaligus. Bersama dengan ada satu serangan bertubi-tubi yang hadir dari Innocent yang coba untuk bisa memberikan DPS tambahan. Tapi Super Friends yang terexpose langsung bisa menjadi pertukaran kembali bagi SRG. Akhirnya momentum tercipta. SRG menggunakan Yams tadi dari flickernya. King Kong yang pertama tumbang. Dan disusul tadi, teamfight yang dipaksakan. Turtle langsung di setup. Yap, tapi Terra free hit di arah depan. Memberikan satu tekanan kepada Kram itu sendiri. Ya, dengan Joy of Dragon masih ada Purify untuk membalut tubuh dari sosok Terra. Bahkan dari Kramnya kesulitan untuk bisa bertahan. Tapi di arah belakang Stormy Diversion. Keranya lenyap. Keranya selamat, tapi Kiko membalaskan dengan triple kill-nya. Menuju ke arah Maniac. Mencoba untuk mengejar ke arah Innocent dengan Reggie Sandstrom-nya Brusco. Fender Ice Strike. Innocent menjadi korban keempat. 4 yang harus hilang dibayarkan The Plus Turtle. Dari Keunggulan berganda SRG lagi-lagi. ya, guys. Fnatic Onyx Peran Philippines kurang ya. memimpin 4.000 gold. Bukan 4.000 angka yang langsung kecil ya. karena masuk di under menit 8. Sebentar lagi masuk di menit Banget ke-8 ya, dari dan Onyx perbedaan Philippines level ini. akan semakin terlihat. Level 12 untuk King Kong, sementara dari Sekis baru level 9. Ini perbedaan yang lumayan dahsyat, apalagi ya kita tahu kan adu retribution sama Suyo aja udah susah. Ditambah sekarang levelnya beda sampai 3 level. Ini bakal kayak lupakanlah objektif netral sih untuk sementara. Mereka harus cari space. Lagi-lagi Trinity yang belum jadi juga untuk Moskov. Mereka masih butuh waktu. Mereka harus ngebeli nih waktu untuk Moskovnya. Dan kalau ngomongin defensif lumayan oke sih. Mereka punya Terisla di depan untuk Oke, balikin keadaan area dengan War X midnya pastinya. Oh, pantas gak hancur terlalu ya. keras. Karena Terisnya gak langsung fokus ke arah defense. Dia ada War X juga dan hanya pecahan-pecahan Philippines. item aja. Ya, baru ada Silhouette Pet dan juga Silent Stroke dibuka. aja, tapi Conceal. Yang bisa aja untuk dimakan. Spirit of Destruction, tapi Innocent dalam kondisi yang terjepit. Membuat dari Vendor Ice Strike akhirnya melancarkan serangan bertubi-tubi ke dalam tubuh sang gold laner dari SRG. Buat akhirnya tidak terelakkan lagi dari segi team fight. Memukul mundur Sekisnya. Bahkan sekarang performanya coba untuk di-initiate oleh Fnatic Onyx PH. Kembali diambil, memantapkan level 14 dari King Kong. Ya bikin King dari Kong udah level 14. keren banget sampai 4 level. Cukup besar Akan ketinggalan bisa levelnya ya. di-ending. Archater mulai dibuka. Jadi kali ini akan menjaga teritori dan Kram. Penalti zone connect ke arah Kera. Tapi Kera gak bisa berkutik terlalu lama. Even ada Fedor Ice Strike tapi ternyata tetap tidak bisa untuk menolong. Nice backstep tadi. Kembali Stormy satu loh, orang aja berani bisa. banget ya. Begitu Sendirian ya, sampai langsung SRG backstep ya. ke bagian belakang karena depannya Kurang juga langsung lebih diopen baru oleh tumbang, guys. Kram tadi. Tapi Dari seenggaknya ada Onyx sedikit Philippines. cahaya nih yang terbuka juga untuk Selangor Red Giant. Mereka bisa untuk pegang sedikit visionnya di bagian depan. Netral objektif yang mungkin bisa untuk dikontes nantinya. Adu retri memang susah. Seenggaknya mereka bisa cari orang. Jangan lupa King Kong Lord ini bakalan salah satu di- target dari Web Dragon. Oke, Up. ada clicker untuk menghindari dari Jet Kundo ataupun dari The Way of Dragon. Iya, Karena udah bisa dikombo dengan Dragon siapapun apakah sekarang. Tapi ternyata Ada game mungkin ini pass bisa ya. menjadi game pertama ini awal mula kehancuran dominasi Harusnya gini, Malaysia. guys. Game Mungkin, pause dah. sangat-sangat mungkin, apalagi kelihatan dari gerakannya tadi. Tapi gue ngeliat Stormy-nya tetap masih agresif. Sayangnya agak sedikit terlambat. Ekspektasi kita setiap ada Louis yang diambil, rata-ratanya itu udah bermain langsung dari level 4. Mereka langsung ganking, ambil turtle, dan ambil langsung satu lagi apa. Mereka pokoknya ngedominasi banget nih dengan map control yang bagus. Tapi tadi nggak terlihat untuk awal. Tapi seenggaknya di akhir, keputusan untuk nge-flanking dan ngebawain Stormy untuk ke backstep
Gua rasa itu solusi yang lumayan oke sih. Even itu tuker nantinya ya. Katakanlah tuker nih, misalkan Stormy-nya tumbang, tapi bayarannya Kelra. Menurut gua masih oke. Ya. Karena posisinya sekarang dari Selangor Giant yang lagi under. Kecuali mereka lagi winning condition, Ya. lagi unggul gold, lagi unggul level, itu baru rugi. Kalau sekarang enggak sih, tuker-tuker kayak gitu masih boleh. Mungkin di early-nya karena mereka ngelihat kanan kirinya tebel-tebel juga nih. Ada Khalid, ada sosok Edit juga. Dan kalau misalnya mau backstep ke arah Parsia, dia punya wings by wings untuk kabur. Makanya mereka mungkin jadi sedikit pasif. Selain memang kalau kita lihat bagaimana dari cowoknya dari tadi di screening terus ya. Iya, itu dia. Kendali dari Brusco untuk visionnya, untuk menjadi mata bagi Fnatic Onyx Philippines, itu yang bagus banget. Apalagi ngelihat dari mid lane-nya juga, Super Friends, dia aktif banget. Ketika ada informasi, oke, Yums-nya ada di bawah nih, Yums-nya ada di atas nih, itu langsung gerak. Super Friends bener-bener langsung, ya entah nge-mirror, entah dia ngepok, banyak banget. Iya. Dan ini ada sedikit pesan-pesan ya. By poster kita antara kedua gold laner, Kelra dan juga Innocent. Kita tahu bagaimana Kelra kiprahnya di M6 sekarang berkali-kali mendapatkan MVP. Bahkan menjadi peringkat ketiga untuk KDA for gold laner. Buset, 11 lim. Peringkat 3. Dan untuk peringkat 1 di tangan Innocent tapi. Jujur, karena mereka bermain game yang lebih banyak juga, yo. Karena mereka terakhirnya sampai pool 2 sama kan. Iya. Dan entah kenapa, gue ngerasa Kelra masih, ya mungkin kalau dibilang ya ada level 1 sampai 5, kalau misalkan Kelra di level 4, mungkin Innocence masih di level 2. Untuk M6 ini ya, untuk M6 ini aja. Karena ya balik lagi, dari Innocent juga kemarin sebelumnya itu benar-benar kayak menjadi ujung tombak SRG dan kadang nggak sesuai ekspektasi. Ya, Cuman sekarang udah oke sih harusnya ya, dia bisa jaga posisi. Dan kita kan lihat tim fight dari Lord Dance-nya mungkin akan ditarik ulur dulu. Brusco Mulai menggila dari Komit. Brusco-nya. Register mulai dibuka dan Stormy berhasil mencuri Lord tersebut, tapi Brusco dalam ancaman. Sekes menjadi tumbal dan Brusco menjadi pertukaran, tapi Kram menyusul kepergian dari Sekes. Membuat dari Fnatic Onyx yang kali ini mulai mendominasi kembali, mengejar ke arah Stormy. Selesai sudah Stormy-nya, 3 player ditukar dengan 1 Lord. Tentu bukan harapan yang indah bagi SRG. tadi Lordnya bakal langsung dipukul, langsung dipotong mungkin. Jadi Lord giveaway juga. Selalu Red Giant dia melakukan sesuatu yang sebenarnya gamblingnya itu terlalu kecil untuk mereka. Tapi ya nafas mereka akan lebih panjang lagi. Karena nggak ada Lord kan untuk teman-teman Fnatic Onyx. Temponya akan kembali turun. Setidaknya ini adalah waktu yang dibeli untuk Innocence. Ngomongin soal Innocence, defense mekanismenya juga bakal kuat. Kondisinya mungkin bisa dibilang seharusnya adalah Selangor Red Giant nih yang lagi defense sekarang. Tapi karena mereka berhasil untuk gambling tadi untuk dapetin Lordnya, King Kong mereka sorry sekarang guys. bisa untuk dapetin gold tambahan. Namanya Sementara dari tuh item King Kong. mulai mengejar nih dari Innocence, bakal dia lebih unggul dari Kelra. Mungkin kalau ngomongin soal Fnatic Onyx memang short farmingnya tuh bakal terbagi 2 sih. Rata-rata bakal King Kong duluan yang utama, Kelra yang kedua. Tapi ya nggak sekali juga sih memang ngeliat Kelra yang menjadi ujung tombaknya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Hancur lagi, auto tarik di bagian atas. Ini nge-boosting lagi loh gold dari Selangor Giant. Ya, harganya mulai ada sedikit tabungan yang terbuka ya. Tapi rumput tengah memang sebagai tempat bermainnya bagi Fnatic Onyx PS dari pergelaran M6 dari dulu di mana sekarang. Dan bagaimana yang bisa ada flicker, tapi nggak penalti zone dari Kram. Ada satu teritori dengan ada Evador Ice Strike yang dibuka. Target operasi karena Kram yang akhirnya menghilang. Ditukarkankah? Ternyata nggak bisa karena Selangor Red Giants mereka benar-benar kehilangan sosok frontlanernya. Ya harus kembali reset, hilangnya Kram. Ini harus benar-benar berfungsi. Paling nggak untuk mereka ngebuka vision aja. Di zona mereka sendiri nggak usah jauh-jauh. Biar nggak ada lagi backstep nanti. Gunakan diversion mungkin untuk ngambil lane jauhnya nanti. Bisa jadi opsi juga. Let's say 4-1. 4-nya ngambil lane jauh gitu kan. Satunya nge-scouting tipis-tipis jauh aja. Tapi Yams mencoba untuk buka rumput, tapi ada berlima teman-teman Fnatic Onyx PS yang sudah berkumpul, hampir membuat dirinya tumbang. Tapi dengan ada Jet Kundo dan juga dengan ada Hujan di Suko, bawah, dia itu masih bisa merah untuk putih menyelamatkan ya. diri. itu nggak kena stun tadi. Kalau seandainya kena edit di awal, kena Merah onboard putih. misalkan, mungkin ada kasus yang berbeda lagi Merah dari putih. sosok Yams. Ya seenggaknya dia selamat pun buang flicker lah. Kemungkinan besar. Nah, Divine Glaive Stormy. Nah ini damage dari Stormy juga udah perlu dipikirkan lagi nih. Apalagi kalau ngomongin team fight jangka panjang ya, di medan yang sempurna untuk Loi, Duality. Ini bakal jadi damage dealer magical yang lebih kuat bahkan daripada Sekis loh. Iya. Dan Sekis karena udah fall off dari awal soalnya Lim. Waduh.
Archeter, Williams masih terbalut dari Athena Shield-nya juga yang menyala. Iya. Wah, Trade energi. Dan launching mereka langsung langsung sweeping dibuka. daerah Lord, dibuka semua. iya, langsung menuju ke arah objektif yang mereka inginkan. Yang tadi mereka hampir dapatkan tapi tercuri di tangan SRG. Kram selalu akan jadi garda terdepan, tapi damage dari Kera udah sakit banget kan dalam tubuh Yams. Dan sekarang Spear of Distraction mulai hadir, mencoba untuk mengejar ke arah Brusco. Regis Sesrom dibuka, Innocent kali ini menjadi masalah, tapi Sekis berhasil mendapatkan Lordnya, walaupun damage dari Kera kali ini gak bisa dibendung oleh siapapun. Iya. Mereka Dalam lagi-lagi sekali melakukan lagi pertukaran. Lord ditukar Onyx dengan PH orang bahan Marita Yums. Dan Flicker. Onyx Mau Filipina. gak mau harus digunakan. Masih ada Flicker yang membalut tubuhnya untuk bisa mundur, tapi malah tekanan bertubi-tubi hadir bagi SRG. Lord dapat dari Walaupun Lord SRG. sudah mulai berjalan di arah bottom lane. Gak bisa sih. Ya, Kayaknya, iya, Fnatic Onyx harus mundur, harus coba lagi untuk nge-defense. nah, ini saatnya untuk dari Selangor Giant mungkin Dapat coba terus untuk dari ambil SRG ya, satu. Lord saya. Tapi selama gak dapat juga gak apa-apa. Balik lagi, yang dibeli oleh mereka adalah waktu. Innocent seakan-akan menjadi bom waktu yang nanti di late game ledakannya itu kan bahaya. Front to back, ayo. Laning jauh, oke. Dan lihat, Yams tetap berani untuk membuka vision. Cuma masalahnya kita juga belum melihat bagaimana kombinasi The Way of Dragon atau Spear of History juga. Raging Sandstorm malahan muncul, memancing adanya satu flicker, penalty zone dibuka. Brusco dalam masalah, tapi T-Fighter bisa Innocent. Langsung bisa dihilangkan dengan yang membuat dari Kirk juga. Menuju ke arah triple kill, tapi ternyata Kera mendapatkan poin kill-nya. Menyisakan Seki sendirian di saat ada Lord yang berhasil mereka dapatkan. Triple kill tadi. Kirk Triple kill yang ya. dengan Warcry-nya damage yang begitu sakit, bahkan di luar ekspektasi mungkin dari teman-teman Selangor Red M5. Giant. Entah apa yang terjadi karena M5. mereka hanya bertiga loh tadi di bagian depan. Sekis dan juga dari Storm itu belum ada tabrak. Sekis dalam masalah. Masih ada Ancient yang dia lakukan. Oh, dipaksa untuk kah? tapi bakal one straight push ke arah depan lewat bottom lane. Dan lihat bagaimana Sekis End. yang lenyap wipe out, tapi ternyata Yams Ada hadir. Yams menjadi harapan bersama Gak dengan bisa. Innocent, dan akhirnya bonus bisa ya. yang dari dapatkan Fnatic Benar, Onyx iya. hanya 2 best rate saja. Hampir saja tadi lurus dari Fnatic Onyx Filipina. Untungnya kehadiran dari Yams beserta dengan Stormy Innocence yang kembali respawn ini bisa mengusir nih pergerakan dari Mati banget Fnatic lah Onyx mainnya Filipina. Onyx Filipina. Satu kesalahan aja, punishment dari Fnatic Onyx itu terlalu gila menurut gua. Ini harus benar-benar minimal. Full item dari Innocence sudah sampai di power spike-nya. Mungkin karena nggak ada Wind of Nature, dia nggak boleh nih terlalu ngebuka posisinya, sehingga nggak boleh kelihatan sama King Kong, nggak boleh kelihatan sama Korra. Rose Gold aja sebenarnya dia nggak bakal selamat. Tapi memang nggak banyak opsinya. Karena ada Parsia juga nih, musuh para gold laner yang memang sangat dibenci juga. Apalagi ngeliat Moskov yang range yang nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh. Ini bikin kita restrike ini bakal jadi senjata yang sangat-sangat mematikan. Iya. Dan mau nggak mau dia harus keluarin lagi bisa walk-nya supaya dia bisa untuk mundur. Karena dia akan pakai Purify juga, bakal susah ketika nantinya ada Feather Ice Strike yang dihadirkan oleh Super Friends juga. Dan memang kita ngelihat bagaimana Sekis menjadi penyelamat sih tadi. Di momen terakhir ketika ada tekanan yang hadir dari bottom lane oleh Fnatic Onyx PH. Kita ngeliat, ya dia nggak apa-apa, tumbang, tapi dia clear dulu di tengahnya. Seenggaknya dia udah buang Infinity Retribution-nya juga dan Brusco. Waduh, Innocent kelihatan di map, tapi Feather Ice Strike mulai dibuka ke arah tengah, menuju ke arah Sekis, dan Sekis yang menjadi tumbal. Kera free hit lagi dari belakang, tapi Innocent masih ada Wind of Nature dari Kera, sehingga damage dari Innocent tidak masuk sempurna, tapi Brusco adalah masalah. Masih ada Immortality, tapi Innocent kali ini mencoba untuk mundur begitu saja. King Kong ditukar Preload, dua ya. player SRG. Tapi ini jujur ya, Preload. bukan semuanya tentang Kelra lagi. Harus yang, bahkan yang lebih harus dipikirkan, itu Kirk. Damage-nya itu terlalu sakit tadi. Ya bahkan ketika ada free hit dari Kelra dan Preload nggak free hit tanpa dari ada Kirk, gue rasa kontak, dia lebih tinggi untuk nge-deal damage-nya. Dari Jadi kayak mata dari Filipina. SRG ini nggak boleh untuk Kelra doang dan langsung mencoba untuk teamfight tanpa kedua jungle. Mereka start karena Lord-nya. Oke, coba untuk di-reset begitu saja. Yams memberikan satu pressure kepada teman-teman dari Fnatic Onyx supaya Lord tidak dilanjutkan. Dan ya, akhirnya kedua jungler sudah hadir kembali. Tapi kabar baik untuk Selangor Giant. Innocence yang udah punya full item, impact-nya mulai terasa tadi. Dia bisa ngekasih damage untuk main front to back gitu kan. Dia bisa hadir dengan presence-nya dia, membuat ya Parsianya mau nggak mau harus ngebuang Veteran Strike-nya ke arah Innocent. Dan Wind of Nature itu solusi terbaik karena tadi kondisinya ketika dia tersisa dia dengan Bruno, aduh hit well dragon.
terlalu terburu-buru seperti dari Yams untuk menendang dengan Way of Dragon-nya. Informasinya sudah diberikan. Dan ya, Top lane. oke, dengan Ternyata adanya masih Innocent yang ditarik menjalankan tugas yang menjalankan lane jauh, kasih lagi pressure. Dan ketika Super Friends Di muncul reset di map, kembali ya. ya SRG masih punya PR dari bottom lane-nya. Masih benerin harus dari wave yang berjalan. Dan gua rasa kali ini winning condition dari SRG udah mulai terbuka nih. Core lane yang memang nggak ada lagi yang bisa untuk pegang, harusnya masih tetap bisa di setup untuk teman-teman dari Selangor Giant di Lordnya. Apalagi ketika Vision belum ada, Moskov muncul lagi Nosen. Oke, Show. udah mulai show dan kali ini dari Fnatic Onyx yang bakal coba untuk Astaga. memberikan tekanan ke arah Lord ya, tapi Kirk dalam masalah yang cukup besar didapatkan Lord tersebut. Penalty zone dapat ke arah dua player sekaligus, tapi lihat bagaimana soal Stormy. Filipina Masih ada dapat Winter dapat Crown ya. yang dia buka, memberikan bait yang cukup baik, tapi Penor Ice Strike ternyata pun masih bisa dari jaminan. Dan akhirnya lihat bagaimana Innocent memberikan tekanan demi tekanan, tapi Innocent gagal untuk bisa membawa ke belakang. Tapi ternyata Immortal dipecahkan, King Kong yang menghilang, tapi Innocent sendirian. Innocent sulit untuk berkutik, kehilangan immortality dan selesai sudah Dah, perjuangan rata. dari Innocent di arah top lane. Hampir saja tadi karena minion sudah mulai masuk. Dan Hampir terus tadi kok ya, tapi Win, ya. Wixen Guard masih selamat. Oke, malah dibalikan keadaan ya, gagal penalty zone. Kram masih ada flicker untuk mundur, tapi Sekis pun juga dalam masalah. Oh, ini gak bagus. Immortal pecah, NC, Immortal gak ada, ini tapi PH semua fokus ke arah tengah, Benar. semua fokus bersama dengan Lord karena NS. menyisakan Sekis sendirian di arah depan dan akhirnya Gile. membuat dari Fnatic Onyx Parah, ngeri mendapatkan banget ya, game Filipina. yang pertama. Suara Hampir 1-0 saja ya. tadi. Oke. Top lane yang Ngeri sudah banget ya. mulai Kita bakalan bolong lanjut bisa di jadi winning King condition Kong untuk sampai SRG terus ya.